Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. hadir. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan rekayasa perangkat lunak. Bisa dilihat di depan kan? Baik, kita mulai selesai berikutnya. Rekayasa perangkat lunak. Pengertiannya: materi, tujuan, dan contoh. Rekayasa perangkat lunak (RPL) atau Software Engineering, atau disingkat SE ya, adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Selanjutnya, IEEE Computer Society mendefinisikan rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan penggunaan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan ini, yaitu penerapan pendekatan engineering atau perangkat lunak. Dan selanjutnya, rekayasa perangkat lunak adalah perubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kriteria untuk rekayasa perangkat lunak. Beberapa kriterianya itu: yang pertama, kriteria dapat digunakan sebagai acuan dalam merekayasa perangkat lunak. Yang kedua, dapat terus dirawat dan dipelihara. Dan yang ketiga, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, dapat mengikuti keinginan pengguna. Yang kelima, efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Dan yang terakhir, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Baiklah, slide selanjutnya. Di sini ada karakteristik dan atribut perangkat lunak. Yang pertama itu karakteristik. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak bisa dirakit. Atributnya, beberapa atribut ini: yang pertama, dapat dipelihara. Perangkat lunak dapat ditulis sedemikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, dapat diandalkan. Perangkat lunak ini mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Selanjutnya, efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori dan prosesor. Dan yang terakhir dari aspek ini, kemampu pakaian. Perangkat lunak harus dapat dipakai, memiliki interface user yang bagus, dan dokumentasi yang mencukupi. Selanjutnya, di sini ada tujuannya: menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang dimaksud dengan berkualitas dapat dilihat dari tiga sisi: sisi sponsor, individu organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak, sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut, sedangkan sisi maintainer atau manajer yang memelihara dan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Tujuan keduanya dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Sedangkan tujuan ketiga dari RPL adalah menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan nanti semua ya, Bapak lanjut. Jenis-jenisnya. Jenis-jenis di sini dari RPL dilihat dari sudut pandang fungsinya. Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi
Rangka lunak sistem, rangka lunak yang kegunaannya lebih banyak ditunjukkan untuk operasional komputer. Selanjutnya sistem operasi, penerjemah bahasa pemrograman. Dan yang kedua rangka lunak aplikasi. Rangka lunak yang kegunaannya lebih banyak ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai. Nah, di sini ada terdapat dua bagian, satu program arcade yang sudah jadi, dan yang kedua program aplikasi bukan sendiri. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Enggak ya. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Nah, silakan. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa software itu tidak dapat dirakit ya Pak. Iya. Dibuat di pabrik. Berarti software itu direkayasa dibuat oleh siapa Pak? Apakah oleh software developer, user, atau oleh perusahaan Pak? Sini dulu ya. Saya ini Pak. Kalau menurut Bapak software itu tadi katanya apa katanya? Tidak bisa dirakit. Ini kan tidak bisa dibuat oleh pabrik seperti hardware. Berarti software itu dikembangkan direkayasa oleh software developer atau oleh pabrik Pak? Kayaknya menurut Bapak keduanya berhubungan. Kalau untuk dari pabrik itu menyediakan alat untuk sesuatunya, sedangkan untuk developernya menyusun segala hal seperti codingnya gitu. Terima kasih Pak. Iya. Baik, apakah sudah mengerti semua? Baiklah, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, Bapak ingin memberikan beberapa tugas untuk minggu depan. Silakan kalian lihat halaman 15. Di situ kalian kerjakan. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak.